Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita tentu tidak asing dengan nama Dajjal yang sering disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar di akhir zaman yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Dajjal bukanlah golongan jin atau makhluk lainnya, tetapi ia seorang manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal sendiri lahir di negeri Samirah, negeri kecil di Palestina, warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal dari nama seseorang dari kalangan Bani Israel, yakni Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia sebenarnya adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam yang kemudian melakukan kesesatan dengan menyembah patung sapi dan merupakan tokoh kafir yang disebutkan dalam Al-Quran. Dajjal sendiri lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi dengan embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang selama ini mereka anggap sebagai Tuhan. Setan kemudian membuat patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu sedang mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Akhirnya perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi matanya buta sebelah sejak lahir. Bayi itu pun suka tidur malam dan siang dan jarang sekali bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian dikisahkan bahwa ibunya meninggal dunia. Kemudian ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa oleh Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira usia 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka itu. Ayahnya pun memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan.
Kemudian diutuslah mata-mata untuk membuat siasat, maka dihadapkannyalah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara itu, Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksaan di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir, maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dunia dalam penderitaan. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiro dilanda bencana dahsyat. Kemudian diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya yang menyembah berhala dan berbuat maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut di Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal ini dikenal sebagai sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jasasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dikisahkan bahwa Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Untuk diketahui kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik serta perlindungan sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman kelak.